Tugas Agenda 3. Video pembelajaran Agenda 3, 7 materi. Komunikasi pelayanan publik. 2. Perencanaan pelayanan publik. 3. Penyusunan RKA pelayanan publik. 4. Pelayanan publik digital. 5. Manajemen mutu. 6. Manajemen pengawasan. 7. Pengendalian pelaksanaan kegiatan. Meningkatkan kualitas pelayanan publik. Mewujudkan birokrasi adaptif dan responsif untuk pelayanan prima. Agenda 3 mencakup 1. Pondasi pelayanan publik perencanaan dan anggaran. 2. Inovasi dan efisiensi. Pelayanan digital. 3. Jaminan kualitas mutu dan pengawasan. 4. Tindak lanjut pengendalian dan komunikasi. Memberikan informasi sampai ke masyarakat dengan jelas dan akurat, serta memfasilitasi umpan balik yang konstruktif. Transparansi informasi kebijakan, penyampaian prosedur layanan yang mudah dipahami, pembentukan saluran komunikasi dua arah. Publik, perencanaan yang matang menjadi fondasi untuk pelayanan publik yang efektif dan efisien, memastikan sumber daya dialokasikan secara optimal. Identifikasi kebutuhan, analisis kebutuhan masyarakat melalui survei dan masukan langsung. Penetapan tujuan, merumuskan tujuan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu. Penyusunan strategi, mengembangkan metode dan pendekatan terbaik untuk mencapai tujuan layanan. Alokasi sumber daya, menentukan sumber daya manusia, anggaran, dan infrastruktur yang dibutuhkan. Rencana kerja dan anggaran, RKA, adalah dokumen krusial yang menerjemahkan rencana kegiatan menjadi alokasi anggaran yang konkret dan akuntabel. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas sesuai visi misi. Merinci estimasi biaya untuk setiap komponen kegiatan. Memastikan keselarasan anggaran dengan target kinerja layanan. Membangun transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik. Dan penganggaran. Transformasi pelayanan publik digital. Pemanfaatan teknologi digital menghadirkan efisiensi dan kemudahan akses bagi masyarakat, meningkatkan kualitas layanan secara signifikan. Aplikasi mobile, akses layanan dari mana saja, kapan saja. Sistem terintegrasi, sinergi data antar instansi untuk layanan yang mulus. Automatisasi proses, mempercepat waktu respons dan mengurangi birokrasi. Analisis data. Peningkatan layanan berdasarkan pola dan preferensi pengguna. Implementasi sistem manajemen mutu berfokus pada kepuasan pengguna dan peningkatan berkelanjutan, memastikan standar layanan yang tinggi. Penetapan standar kualitas yang jelas dan terukur. Penerapan prosedur operasional standar, SOP. Pelatihan berkelanjutan bagi petugas layanan. Mekanisme umpan balik dan penanganan keluhan yang efektif. Evaluasi berkala untuk identifikasi area perbaikan. Prinsip manajemen mutu dalam ISO. Manajemen pengawasan. Pengawasan dan pengendalian memastikan kegiatan pelayanan publik berjalan sesuai rencana, meminimalkan penyimpangan dan menjaga akuntabilitas. 1. Pengawasan internal. Pemantaian rutin kinerja oleh unit internal. 2. Audit independen. Pemeriksaan oleh pihak eksternal untuk objektivitas. 3. Sistem pelaporan berkala dan transparan tentang capaian dan kendala. 4. Tindakan korektif langkah perbaikan atas temuan penyimpangan. Alur pengawasan sebagai berikut. 1. Sifat pengawasan, preventif, represif dan detektif. 2. Cakupan pengawasan, internal dan eksternal. 3. Metode pengawasan, melekat dan fungsional. Pengendalian pelaksanaan kegiatan. Pengendalian yang kuat menjamin bahwa setiap tahapan pelaksanaan kegiatan pelayanan publik berjalan sesuai standar dan mencapai hasil yang diinginkan. Penetapan indikator kinerja, menentukan metrik untuk mengukur kemajuan dan keberhasilan. Pemantauan progres, memantau secara berkala capaian dibandingkan target. Manajemen risiko, identifikasi dan mitigasi potensi hambatan. Evaluasi pasca implementasi, penilaian menyeluruh setelah kegiatan selesai. Pengendalian sebagai bagian dari proses manajemen. Tujuan. 1. Memastikan visi, misi dan tujuan organisasi tercapai. 2.
Memastikan pengelolaan keuangan yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. 3. Mencegah terjadinya fraud. Meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah perjalanan berkelanjutan. Dengan fokus pada komunikasi, perencanaan, digitalisasi, mutu, dan pengawasan, kita dapat menciptakan birokrasi yang lebih adaptif, transparan, dan responsif. 1. Review dan adaptasi RKA secara berkala. 2. Investasi pada infrastruktur digital yang berkelanjutan. 3. Penguatan kapasitas SDM pelayanan publik. 4. Memperkuat mekanisme umpan balik masyarakat. Terima kasih.